Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, hari ini saya mendapatkan kiriman soal-soal tryout ya dari salah seorang rekan kita untuk dibahaskan soal TPA dengan matematika dasarnya untuk persiapan menghadapi UMGM tahun ini. Ya, oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya, diperhatikan. Jika A bilangan yang menyatakan 33/3% dari 18, dari ini berarti kali, dan B bilangan yang menyatakan sepertiga dari 19. Oke, maka bagaimana hubungan A dengan B? Oke, kita cari satu-satu ya. Untuk yang A ini, 33/3, ini dijadikan dulu pecahan biasa. 3 kali 33, 99. Ditambah 1 berarti 100. 100/3. Ada persennya, kalau persen berarti per 100. Kali 18, ini kita hitung dulu ya, 100-nya kita bisa coret manja. 1 kali 18, 18 bagi 3, 6. Nah, kemudian untuk B-nya, B-nya di sini sepertiga dari 19. Ini dapatnya sekitar 6 koma ya. Oke, berarti B lebih dari A. Jawabannya delta. Oke, bisa ya. Next nomor 2. Coba teman-teman lihat dulu ya soalnya, pahami. Ya, kita beri waktu 5 detik lagi ya. Nah, di sini jika X kurang dari Y kurang dari 0, maka bilangan yang nilainya positif adalah yang mana di sini? Teman-teman, kalau misalkan kita bingung ya, karena ini variabel, boleh kita misalkan dengan angka, yang penting angka itu memenuhi dari persyaratan yang di sini. X-nya bisa kita ganti dengan minus 2 gitu ya. Ini minus 2, kemudian kurang dari Y-nya kita ganti minus 1, kurang dari 0. Boleh seperti itu ya, karena ini sudah memenuhi ya, atau tidak menyalahi dari aturan ini. Min 2 kan kurang dari min 1 ya, min 1 kurang dari 0. Nah, sekarang kita uji. Kita masukkan satu-satu nilai X min 2 dan Y min 1 ke setiap opsi. Oke, X tambah Y, berarti di sini min 2 ditambah dengan min 1. Min 2 tambah min 1 ini min 3. Ya, ini bukan positif ya, ini salah. Kemudian bagian B ini X-nya min 2. Kemudian dikurang dengan min 1. Coba. Min 2 ini minus ketemu minus plus. Berarti min 2 tambah 1, min 1. Ini salah juga. Kemudian yang bagian Charlie, coba ya. Ini 1 per min 2. Kemudian dikurang dengan 1 per min 1. Coba ya, pelan-pelan saja. Ini min 1/2, minus ketemu dengan minus plus. 1 saja ya, 1 bagi 1 kan 1. Min 1/2 ditambah 1 itu 1/2. Oke, ini positif ya, berarti ini jawabannya, Charlie. Kalau misalkan kita mau uji yang lain, delta dengan error, ya boleh ya, tetapi saya sarankan kalau teman-teman saat ujian, tidak usah kita uji kalau kita sudah mendapatkan jawaban yang benar gitu ya. Karena ini latihan, kita coba-coba saja. Untuk bagian delta, di sini berarti 1 per min 2 ditambah dengan 1 per min 1. Oke, ini kan min 1/2 ya. Kemudian plus ketemu dengan minus, minus 1. Ini dapatnya minus 3/2. Kemudian yang error ini, oke, ini min X per Y. X-nya ini min 2 per, ya, min ya, ada minusnya, maaf ya. Kemudian Y-nya min 1 kurang Y-nya min 1, X-nya min 2. Oke, nah sekarang, wah ini banyak sekali minusnya. Ini kan minusnya sudah habis, tetapi ada minusnya di sini sebagai yang di sini tadi ya. Jadi minus 2, kemudian ini minusnya habis, dan tapi ada minusnya, tapi di sini 1/2 ya. Min 2 dikurang min 1/2 ini min 5/2, negatif juga ya. Jadi salah ini juga salah, jawabannya Charlie. Jelas ya untuk nomor 2? Next nomor 3, silakan. Oke, di sini kan dikatakan jika X dan Y adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ini merupakan yang kelepatan 3. X-nya di antara 12 dan 17. Coba kita rinci dulu ya untuk X-nya di sini.
yaitu anggotanya di sini adalah 13, 14, 15, 16 ya. Kita ambil yang bulat saja ya, enggak boleh yang desimal. Yang kelipatan 3 di sini adalah 15. Kemudian Y-nya di sini di antara 16 dengan 19, berarti 17 dengan 18. Yang kelipatan 3 adalah 18, berarti nilai Y ya atau nilai X kurang dari nilai Y. Jawabannya Charlie. Oke, jelas ya? Next nomor 4, silakan. Ya, nomor 4 ini soal tentang eksponen. Kita harus jadikan dulu dalam bentuk bilangan berpangkat. 32 ini kan 2 pangkat 5 gitu ya. 2 pangkat 5 berpangkat 1/5 ditambah dengan 27, 3 pangkat 3 pangkat 2/3. Kalau misalkan pangkat dipangkatkan, ini pangkatnya dikali ya, ini juga dikali, berarti 5 kali 1/5 itu sisa 1, jadinya 2 pangkat 1 ditambah dengan 3 kali 2/3, berarti ini coret, jadinya tinggal 3 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2, 3 pangkat 2, 9. 2 tambah 9, 11, Charlie. Next nomor 5. Ya, oke. Sepotong kayu beratnya 40 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 24 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? Nah, berarti kita kurang dulu ya. Ini awalnya 40 gram, dikurangi dengan 24, ya berat akhirnya ya, begitu. 24 gram ini berarti 40 dikurang 24, jadinya 16 gram. Berarti inilah beratnya untuk kandungan air tersebut. Ya, jadi ada 16 gram kandungan air dalam kayu tersebut. Kalau dijadikan persen, berarti 16 per 40 dikali 100%. Seperti ini ya teman-teman. Ini kan tinggal kita hitung. 16 bagi 4, ini 4 ya. Kemudian nolnya kita coret dengan yang ini. Berarti 4 kali 10, 40%. Jawabannya delta. Oke, next nomor 6. Nomor 6 ini saya menggunakan cara siluman seperti ini. Ya, prinsipnya begini. Jadi harga beli ini kita pasangkan dengan 100%. Kemudian harga jual kita pasangkan dengan, nah kalau misalkan dia berbicara untung, laba ya, untung berarti kita tambah 100 ditambah dengan 25, jadi 125%. Kalau rugi berarti 100 dikurangi 25, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan apa yang diketahui. Di sini harga jualnya 120.000, harga beli ditanyakan. Oke, ini pasangannya 100. Boleh persennya dicoret. Harga jualnya 120.000. Ini pasangannya 125. Kemudian kita kali silang ya, teman-teman. HB dikali 125, ini 125 HB. Kemudian sama dengan 100 dikali, kita tidak usah kalikan dulu, kita cukup tulis saja. Nah, jadi HB sama dengan 100 dikali 120.000 per 125. Ya, kalau misalkan ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan 100 dengan 125, masing-masing bagi 25, ini 4, ini 125 bagi 25 dapatnya 5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan terus dibagi. 4 kali 120.000, ini 480.000. Dibagi dengan 5, dapatnya 96.000. Bravo. Ya, bisa ya. Next nomor 7. Ya, diperhatikan 10 tahun yang lalu usia Wira adalah sepertiga dari usianya sekarang. Jadi ceritanya ini usia Wira 10 tahun yang lalu itu sama dengan sepertiga
usia Wira sekarang. Jadi W ini usia Wira sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Edison dengan Wira adalah 3:5. Usianya Edison 15 tahun akan datang berarti tambah 15 banding Wira tambah 15 juga itu sama dengan 3:5. Seperti ini ya. Nah, ini bisa kita cari usia Wira. Ya, boleh ya. Ini teman-teman ada pecahan di sini. Kalau teman-teman ya anti pecahan, hilangkan dulu pecahannya ya. Dikali 3 semuanya. Otomatis ini akan jadi W dikali 3, 3W dikurang 10 kali 3, 30 sama dengan ini otomatis hilang ya pertiganya karena sepertiga dikali 3 kan 1 W. Ini pindahkan ke kiri, ini pindahkan ke kanan. 3W dikurang W, ini dapatnya W, 2W maksudnya ya, sama dengan 30, jadi W-nya dapat 30 bagi 2, 15. Jadi usianya Wira sekarang adalah 15 tahun. Ini kita bisa masukkan ke sini, ganti W-nya dengan 15. Tambah 15 per 15 tambah 5, 30, sama dengan 3/5. Kita kali silang ya. 5 dikali 5E. Kemudian 5 kali 15 ini 75. Sama dengan 30 kali 3, 90. Di sini ya. Kita kumpulkan yang sejenis, ini pindahkan ke kanan. Jadinya 5E sama dengan 90 kurang 75, ini dapatnya 15. Jadi usia Edison sekarang 15 bagi 5 dapatnya 3. Yang ditanyakan berapa usia Edison 5 tahun akan datang. Berarti tinggal ditambah 3 tambah 5 dapatnya 8. Error. Ya, jelas ya untuk nomor 7. Nomor 8 silakan. Ya, nomor 8 ini saya menggunakan cara siluman lagi. Oke, cara siluman ini saya beri nama TOP. T-O-P. Ya. Jadi teman-teman kalau mendapatkan soal seperti ini boleh menggunakan rumus TOP. T ini adalah waktu time-nya itu 5 jam. Kemudian O ini orangnya 8 pekerja. P ini adalah produk atau target begitu ya. 60 meter persegi. Kemudian di sini berapa waktu yang diperlukan? T-nya di sini kalau misalkan mengecat dinding 50 meter persegi oleh 4 orang pekerja begitu. Nah, caranya ini teman, kita kali seperti ini. Ini lurus kemudian turun. Ini lurus juga tapi naik di sini gitu. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. T dikali 4 dikali 60 sama dengan 5 dikali 8 dikali 50. Kalau ada yang bisa dicoret, dicoret saja. Misalkan nolnya gitu ya. Terus 4 dengan 8 bisa. Masing-masing bagi 4 ini habis sisa 1. Ini dapatnya 2. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. T dikali 1 kali 6 berarti 6T sama dengan 5 kali 2 10 kali 5 50 gitu ya. Jadi T-nya adalah di sini 50/6. Oke, 50/6 jam. Coba ya, kita jadikan dulu pecahan campuran 50/6. 50/6 ini kira-kira dapat 8. 8 kali 6 ini 48 dikurang. Ini dapat 2. Jadi 50/6 ini bisa diubah jadi 8 jam 2/6. Atau 8 2/6 jam. 2/6 jam ini diubah ke menit. Ya, 2/6 berarti dikali 60 menit. 60 bagi 6 ini 10. 2 kali 10 berarti 20 menit. Jadinya ini 8 jam 20 menit. Jawabannya Charlie. Oke, jelas ya untuk nomor 8. Nomor 9 silakan. Ya, nomor 9 soal eksponen ini soal matematika dasar. Kita ubah dulu ya, kita sederhanakan ini dijadikan semua dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2.
Nah, berarti ini 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3, abaikan dulu akarnya ya. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 10, kemudian ditambah dengan 4, 2 pangkat 2 pangkat 10. Oke. Kemudian 8, 2 pangkat 3 pangkat 4 ditambah dengan 4 ini 2 pangkat 2 pangkat 11. Jadinya ini 2 pangkat 30 karena dikali pangkatnya, ditambah 2 pangkat 2 kali 10, 20 per 2 pangkat 12 ditambah dengan 2 pangkat 22. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita faktorkan, ini boleh kita ubah menjadinya seperti ini. Kita keluarkan pangkat 2 pangkat 20, kemudian di dalam sini itu 2 pangkat 10. Ya, kenapa bisa? Karena kalau 2 pangkat 10, 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 10 berarti ditambah pangkatnya 20 tambah 10, 30. Ya, ini tidak menyalahi ya, tetap ini nilainya. Otomatis di sini kalau 2 pangkat 20 keluar, berarti di sini sisa 1 ya, karena kalau kita kali ke dalam 2 pangkat 20 kali 1 ya 2 pangkat 20. Nah, dengan cara yang sama yang di bawah ini, kita bisa keluarkan 2 pangkat 12. Ya, berarti di sini tinggal 2 pangkat 12, ini keluar 2 pangkat 12 sisa 1. Ini kalau keluar 2 pangkat 12 berarti tinggal 2 pangkat 10. Seperti ini ya. Karena kalau kita kalikan, kita kali ke dalam 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 10 berarti 2 pangkat 22. Sama. Berarti 2 pangkat 10 tambah 1 ini bisa dicoret dengan yang di bawah karena nilainya sama, cuma dalam urutan terbalik. Jadi yang tinggal adalah 2 pangkat 20 per 2 pangkat 12 dibagi, berarti dikurang pangkatnya. 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 12 berarti dikurang 20 kurang 12 ini 8. Oke. Nah, berarti diakarkan ya, karena tadi ini ada akarnya. Jadi, akar dari 2 pangkat 8 atau akar dari 2 pangkat 8 itu 256. Akar 256 adalah 16. Jawaban Charlie. Oke, jelas ya untuk nomor 9. Nomor 10 silakan. Soal fungsi ini merupakan soal bonus ya, teman-teman harus benar ya. Dalam kesempatan lain beberapa soal yang saya bahas ini, saya sudah jelaskan cara siluman untuk menentukan invers fungsi. Untuk yang di sini, kita cari dulu fungsi f(x)-nya. Caranya ini, kita hilangkan min satunya dengan cara ditambah 1, otomatis hilang min satunya ya, karena min 1 tambah 1 habis. Otomatis x-nya di sini tambah 1 juga, x tambah 1 tambah 2, jadinya tinggal x tambah 3. Oke. Nah, kemudian untuk gx-nya, kita ubah dulu ke dalam bentuk umumnya dari fungsi yang berbentuk pecahan. Seharusnya gx ini fungsinya seperti ini, min x tambah 2 per x ditambah 3 gitu ya. Nah, sekarang kita ubah, kita cari inversnya maksud saya. Caranya itu kita tukar A dengan D ini, ya ditukar di sini tapi dilawankan tandanya. Seperti ini jadinya. Oke, yang min 3 ini, 3 ini maksud saya naik jadi minus. Jadi G inverse X sama dengan min 3X ditambah dengan 2 per X ini min 1 turun jadi plus 1 gitu ya. Kalau teman-teman lupa, di dalam bentuk short video itu sudah saya bahaskan ya bagaimana cara menentukan inverse untuk beberapa fungsi khusus gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini. G inverse-nya di sini adalah min 3X tambah 2 per X ditambah 1 dot F-nya adalah X tambah 3. Nah, kemudian satunya ini kita masukkan di sini dulu, hitung berapa nilainya. 1 tambah 3, 4. Kemudian 4-nya ini kita masukkan lagi ke sini. Min 3 kali 4, min 12 tambah 2, min 10 per 4 tambah 1, 5. Min 10 per 5 itu dapatnya minus 2. Bravo. Oke, next. Nomor 11, silakan.
Ya, nomor 11 ini menggunakan eliminasi substitusi. Kita cari dulu X dan Y-nya pakai kedua persamaan ini, teman-teman. 2X kurang Y sama dengan -1, 3X dikurang 2Y sama dengan -3. Variabel yang mana mau dihilangkan? Boleh Y-nya ya. Berarti di atas dikali 2. Ini jadinya 4X dikurang 2Y sama dengan -2. Yang di bawah tetap 3X kurang 2Y sama dengan -3. Ini kita perkurangkan. Otomatis ini habis. 4X kurang 3X, X. -2 dikurang -3, 1. Oke. Dapat X-nya 1, cari lagi nilai Y-nya. Boleh dimasukkan ke sini. Ganti X-nya 1, 2 kali 1, 2. Dikurang Y sama dengan -1. Min Y sama dengan, ini pindah ruas. -1 kurang 2, -3. Y-nya dapat 3. Sama-sama dicoret minusnya. Oke. Nah, sekarang masukkan ke sini. Ya. Ganti X-nya 1, Y-nya 3. Berarti ini akan jadi A dikali 1 A, min 2 Y-nya diganti 3, berarti 6. Langsung saja ya, teman-teman. Oke, ini harus gercep gerakan cepat. Sama dengan 4B. Berarti ini kita modif, pindahkan ini ke kiri, ini ke kanan. Jadinya A dikurang 4B sama dengan 6. Betul atau betul? Betul ya. Terus yang satunya, yang ini. Ganti X-nya 1, berarti 4 kali 1, 4. Dikurang Y-nya 3, berarti 3A sama dengan 2B. Ini kita modifikasi lagi. Jadinya min 3A dikurang 2B sama dengan -4. Oke. Nah, sekarang kedua persamaan ini kita eliminasi. Ya, variabel yang mau dihilangkan adalah katakanlah A. Berarti di sini harusnya dikali 3 semua. Jadinya 3A dikurang 12B sama dengan 18. Ini tetap min 3A dikurang 2B sama dengan -4. Kita jumlahkan seperti ini. Berarti dapat, ini coret ya. Min 12 ditambah min 2 itu min 14. 18 ditambah min 4, ini 14. B-nya dapat min 1. Cari lagi A-nya, kita masukkan ke sini. Ganti B-nya min 1. Jadi A, min 4 dikali min 1 positif 4 sama dengan 6. A sama dengan, ini pindah ruas jadi kurang, 6 kurang 4 itu dapatnya 2. Jadi A tambah B, 2 ditambah min 1 dapatnya 1. Ini panjang lebar dikerja, ujung-ujungnya 1 jawabannya ya. Oke, nomor 12. Pending dulu ya, nanti di kesempatan berikutnya kita bahas.